Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan demo pengerjaan lab pada course Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible, di mana sebelumnya saya sudah mengerjakan section 10.4 terkait lab managing Linux host and using system roles. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjaan section 10.5 lab creating roles. Jadi langsung saja saya buka terlebih dahulu chapter 10-nya. Kemudian di sini juga saya sudah menghidupkan lab-nya. Saya coba tambah durasinya. Jadi di sini pada lab kali ini kita diminta untuk membuat roles menggunakan playbook yang sudah disediakan. Jadi kalau di lab sebelumnya kita menggunakan sistem roles yang sudah disediakan dari Red Hat-nya, sekarang kita akan membuat role sendiri menggunakan playbook yang sudah disediakan. Kemudian kita diminta untuk membuat playbook yang fungsinya untuk nge-apply role yang sudah kita buat. Jadi tujuannya membuat role dari playbook yang sudah ada, kemudian apply role ke managed host. Baik, di sini kita langsung saja buka console workstation-nya. Kemudian saya bagi layarnya. Kemudian di sini saya login menggunakan user student dengan password student. Kemudian langsung saja dibuka terminal pada workstation-nya. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai mengerjakan, kita harus melakukan lab start terlebih dahulu. Jadi lab start review CR4. Ditunggu beberapa saat. Oke, kemudian di sini diinformasikan untuk working directory-nya ada di directory review-cr4 di home student. Jadi kita pindah ke directory tersebut. Kemudian di sini kalau kita lihat sudah ada beberapa file dan directory seperti konfigurasi Ansible-nya, kemudian playbook yang sudah disediakan nanti akan dipecah atau dikonvert menjadi roles. Kemudian ada directory files yang menyimpan isi konten HTML, ada inventory, dan ada templates untuk konfigurasi HTTPD-nya. Kalau dilihat di sini di file inventory-nya atau host yang akan dikelola yaitu server B dan server C. Jadi langsung saja di sini kita diminta untuk convert atau mengubah playbook dengan nama Ansible-HTTPD yang sudah disediakan menjadi role dengan nama Ansible-HTTPD. Kalau kita lihat di sini isi dari playbook Ansible-HTTPD.yaml-nya sudah ada playbook yang menjalankan task untuk menginstal dan mengkonfigurasi web server serta deploy kontennya. Oke, jadi langsung saja kita buat role-nya menggunakan command Ansible Galaxy init. Oke, sebelumnya kita buat dulu directory roles menggunakan command mkdir, kemudian -p untuk verbose agar memunculkan log pembuatan directory-nya. Dan nama directory-nya yaitu roles. Oke, kemudian kita pindah ke directory roles. Sini kita buat role-nya dengan menggunakan command Ansible-Galaxy init, nama role-nya yaitu Ansible-HTTPD. Oke, roles-nya sudah berhasil dibuat dengan nama Ansible-HTTPD.
Kemudian kita pindah lagi ke direktori review -r4. Kemudian kalau kita lihat di sini isi dari Ansible HTTPD-nya dengan menggunakan command tree spasi roles. Jadi ada otomatis directory dan file yang sudah ke-generate menggunakan Ansible Galaxy Init. Kemudian di sini kita diminta untuk memindahkan variabel, kemudian tags, template, serta file atau handler yang digunakan untuk menjalankan playbook-nya nantinya. Itu nanti digabungkan menjadi satu kesatuan. Jadi yang pertama kita pindahkan terlebih dahulu konten HTML-nya di directory files, cp files index.html, kemudian kita pindahkan ke directory roles Ansible HTTPD, kemudian nama direktorinya yaitu files. Selain itu juga kita pindahkan templates-nya, yang dimana templates-nya berisi konfigurasi HTTPD menggunakan template Jinja2. Dengan cara yang sama kita copy templates httpd.conj2 ke directory roles Ansible HTTPD, kemudian templates. Oke, selanjutnya di sini kita pindahkan juga variabel, kemudian tags, serta handlers yang sudah tersedia pada playbook Ansible-httpd.yaml ke roles yang sudah kita buat. Jadi di sini saya buka terminal baru untuk melihat isi dari Ansible httpd.yaml-nya. Oke, jadi kita bagi satu-satu, mulai dari variabelnya. Kita geser ke atas. Misalkan di sini kita copy variabelnya terlebih dahulu. Di copy, kemudian kita pindahkan ke roles yang kita buat, yaitu vim dengan menggunakan vim roles, kemudian Ansible httpd, kemudian di sini ada variables, directory parse, dan nama filenya main.yaml. Di sini kita pastekan line yang sudah di copy tadi, paste. Oke, kemudian di sini kita atur indentasinya. Ini kita hapus tanda minusnya. Oke, jika sudah, kita simpan file konfigurasinya. Selanjutnya kita copy juga tagsnya ke directory yang namanya tags. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ganti nama direktorinya yaitu tags. Nama filenya main.yaml. Ini kita paste. Oke, kemudian di sini kita atur indentasinya. Indentasinya sangat berpengaruh. Oke. Kita atur terlebih dahulu. Jadi indentasi ini harus sesuai. Kalau enggak, playbooknya bakalan mengalami error gitu. Oke.
Oke, jika sudah, kita simpan file playbook.yaml-nya. Main.yaml-nya. Selanjutnya yang terakhir kita copy handlers-nya. Di copy, di blok dulu, kemudian klik kanan, copy. Kemudian kita masukkan ke directory yang namanya handlers. Nama filenya main.yaml. Di sini kita paste line yang sudah di copy. Kemudian kita sesuaikan indentasinya lagi. Oke, jika sudah, kita simpan file main.yaml-nya. Kemudian di sini kita diminta untuk update meta / main.yaml menggunakan konten berikut gitu, seperti ada variabel dan value-nya. Kita langsung review directory meta, kemudian di roles ansible httpd meta main.yaml. Oke, di sini kita sesuaikan autornya yaitu Red Hat Training, kemudian description-nya misalkan example role for RH294. Kemudian company-nya yaitu Red Hat. Kemudian lisensinya kita ganti menjadi BSD. Oke, jika sudah, kita simpan. Selanjutnya kita diminta untuk mereplace file readme.md pada directory ansible -httpd-nya menggunakan yang sudah disediakan gitu. Jadi kalau kita review file readme-nya, di sini sudah disediakan template-nya dan kita diminta untuk menggantinya dengan yang sudah disediakan. Jadi di sini kita hapus terlebih dahulu isi template-nya dengan menggunakan dengan menekan karakter G 2 kali, kemudian menekan kombinasi Shift P, kemudian menekan kombinasi Shift G. Shift G, kemudian menekan tombol delete atau D. Oke, kemudian di sini kita copy isi kontennya yang sudah disediakan. Kemudian di sini kita hidupkan host space-nya. Baru di sini kita paste kontennya. Kemudian di send. Ditunggu proses paste konten yang pada readme.md-nya. Oke, di sini kita tambahkan sedikit karena ada karakter yang hilang. Oke, jika sudah, kita simpan filenya. Kemudian kita diminta untuk menghapus directory yang tidak digunakan pada role-nya. Di sini kalau kita lihat pada directory roles ansible httpd-nya, directory default dan test itu tidak kita gunakan. Jadi kita bisa menghapus directory tersebut dengan menggunakan command rm -rf
kemudian V untuk verbose, kemudian direktorinya ansible, roles/ansible -httpd. Kemudian untuk menghapus dua direktori sekaligus kita bisa menggunakan bracket di sini, kurung bracket, kemudian nama direktorinya yaitu default dan test. Oke, kalau kita lihat di sini sudah dihapus direktori default dan testnya. Kemudian kita diminta untuk membuat playbook dengan nama set.yaml yang digunakan untuk menjalankan role yang sudah kita buat atau nge-apply role yang sudah dibuat. Jadi langsung saja kita buat pim set.yaml. Misalkan di sini nama playnya applying ansible httpd role pada host webdev dengan nama grupnya webdev. Kemudian di sini roles-nya yaitu ansible httpd. Jika sudah kita simpan, kemudian kita coba jalankan file set.yaml-nya menggunakan command ansible navigator run -m stdout. Kemudian optionnya di sini playbook artifact enable-nya false, kemudian nama filenya set.yaml. Ditunggu beberapa saat proses pengaplaian playbook set.yaml-nya. Oke, di sini ada yang salah pada handlernya. Kalau dilihat di sini message-nya value of state must be one of reloaded, restarted, started, atau stop it. Jadi di sini nilainya restart karakter i gitu. Jadi ada tambahan karakter i. Kalau kita lihat di filenya di directory roles ansible httpd, kemudian handlers main.yaml. Oke, di sini ternyata kelebihan karakter i. Kemudian kita simpan, kita picu kembali. Oke, di sini sudah berhasil menjalankan playbook set.yaml-nya. Untuk melakukan verifikasi, kita bisa melakukannya dengan menggunakan command -v verbose, kemudian ke alamat dari server B dan server C, yaitu http://server-b.lab.example.com. Oke, di sini sudah berhasil. Pesannya this website was deployed with Ansible. Kemudian pada server C juga sama. Sini pesannya sudah this website was deployed with Ansible. Kalau kita lihat pesan ininya merupakan isi dari konten files index.html-nya. Oke, kemudian kita lakukan grade pada lab review -cr4 untuk memverifikasi pekerjaannya. Ditunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah paste. Sekarang kita finish untuk membersihkan environment-nya.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada demo pengerjaan lab review 4, section 10.4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.